Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan modul 3 yaitu tentang PHP dan database. Jadi di sini di pendahuluan, tepatnya di latar belakang, di sini ada pengertian dari SIM, yaitu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Lalu di sini juga ada pengertian dari PHP sendiri, yaitu Hypertext Preprocessor, yang merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis website. Sebagai sebuah aplikasi, website tersebut hendaknya memiliki sifat dinamis dan interaktif. Lalu di dalam laporan praktikum kali ini yaitu membahas mengenai pembuatan desain website toko penyewaan alat mendaki Anaventure dengan bahasa PHP dan database. Hal ini bertujuan untuk memodifikasi halaman website dengan menambahkan katalog yang ada, sehingga para pelanggan dapat memiliki banyak pilihan dalam menyewa barang, serta informasi tentang latar belakang toko Anaventure kepada para penyewa. Lalu adanya fitur login untuk pegawai toko Anaventure untuk melihat data penyewa. Barang-barang yang akan disewakan oleh toko Adventure ada banyak seperti tenda, sepatu mendaki, tas karir, dan kompor. Lalu pada rumusan masalah di sini yaitu bagaimana cara mengaplikasikan PHP dan database pada web penyewaan toko Adventure. Lalu untuk tujuan praktikumnya sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui dan memahami pengertian dari PHP dan database. Lalu yang kedua untuk mengetahui keuntungan dalam menggunakan bahasa pemrograman PHP. Lalu yang ketiga untuk mengetahui perbedaan SQL dan MySQL. Lalu di tinjauan pustaka di sini juga ada terdapat pengertian dari sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Nah, lalu juga ada pengertian dari PHP. Di sini juga ada pengertian dari database, yaitu basis data yang terdiri dari kata basis dan data. Jadi basis itu disebut juga sebagai markas, gudang, atau tempat pengumpulan, sedangkan data merupakan catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan lain sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasi lainnya. Jadi basis data merupakan kumpulan dari data yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, tersimpan pada perangkat keras komputer dan dapat digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Tetapi juga merupakan suatu kumpulan beberapa tabel yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Hubungan atau relasi tersebut dapat ditunjukkan sebagai kunci pada setiap tabel tersebut. Satu database dapat menunjukkan satu populasi data yang digunakan dalam satu unit kerja suatu lembaga, perusahaan, atau organisasi. Lalu di sini juga ada MySQL. Uh, jadi di sini tuh ada SQL dan MySQL. Kadang mereka memiliki kemiripan, jadi tapi pada dasarnya mereka berbeda. Jadi perbedaannya itu ada di bahasanya, karena kalau SQL itu bahasa query, sedangkan kalau MySQL itu software yang menggunakan bahasa query tersebut. Jadi kalau SQL itu bahasanya, sedangkan MySQL itu software yang mewadahi bahasa SQL itu tadi. Dapat dijelaskan, MySQL merupakan salah satu sistem manajemen database open source yang paling pertama ada hingga saat ini. Sistem ini tuh dikembangkan awal dari pertengahan 90-an. Lalu pada umumnya juga MySQL itu digunakan bersama dengan PHP dan Apache Web Server. Selain pada distribusi Linux, fenomenanya kira membentuk akronim LAMP, yaitu Linux Apache MySQL PHP. Lalu di sini juga ada SAM. Jadi SAM itu merupakan sebuah server yang berdiri sendiri dan mendukung banyak sistem operasi. SAM singkatan dari X, yaitu 4 sistem operasi, Linux, Solaris, Windows, dan Mac. A, yaitu server HTTP, Apache, atau web server. Kalau M, yaitu database MySQL yang mana untuk versi terbaru beralih ke MariaDB. P, yaitu bahasa pemrograman PHP. Dan P yang kedua, yaitu bahasa pemrograman Perl. Fungsi dari SAM sendiri itu sebagai server yang berdiri atau localhost yang terdiri dari beberapa program antara lain Apache, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Lalu pada modul ini juga menggunakan
software VS Code, yaitu yang merupakan suatu kode editor yang saat ini banyak digunakan oleh programmer. Visual Studio Code juga memiliki fitur yang lengkap serta dukungan bahasa pemrograman yang sangat banyak. Lalu aplikasi ini tuh juga gratis dan dengan banyak fitur dan dukungan bahasa yang dimiliki, Visual Studio Code tersedia secara gratis tanpa ada biaya lisensi atau berlangganan sama sekali. Lalu di sini komponennya yaitu ada Customize, Common Palette, Integrated Terminal, Extension, Search, Grid Editor Layout, dan Color Terms, lalu ada Cloud Environment. Studi kasus pada modul 3 ini, PT Naventure mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu Home, About Us, dan Contact Us. Kemudian dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan ingin agar website yang sudah dihubungkan dengan database menggunakan PHP dapat menjadi website dinamis yang dapat melakukan login, logout, update profile, input data produk dan customer, hapus data produk dan customer. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat script dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query dan dihias dengan menggunakan teluan CSS. Berikut adalah script coding website perusahaan dan database. Untuk codingnya sendiri ada 15 yang kemudian akan saya paparkan untuk output dan scriptnya. Untuk bagian script index di sini ada variabel hostname, username, password, dan dbname itu digunakan untuk membuat koneksi baru ke server MySQL. Ini merupakan bahasa query. Kemudian terdapat fungsi select dan where itu memiliki fungsi memilih tabel dari database serta memfilter dokumen. Kemudian ada MySQL Numros yang ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengambil jumlah baris hasil eksekusi query. Kemudian pada tampilan home terdapat navbar, di mana navbar ini berada di atas. Ini ada home, about us, kontak. Untuk codingannya, di sini untuk bagian ini sebagai hiasan. Kemudian di sini yang pertama ada menu home. Kemudian di sini ada href sama dengan about PHP, di mana nanti kalau misalnya kita mencet akan masuk ke menu about PHP. Kemudian jika dilihat tampilan home seperti ini. Kemudian ke bagian about us. Sebelum ke bagian about us, nah, untuk tampilan yang our base catalog career back ini menggunakan codingan yang ini. Kemudian ada PY10, PX10 itu padding. Kemudian bagi gradient itu untuk background warna seperti ini. Selanjutnya rounded XL itu untuk bagian sudut-sudut segi 4. Kemudian di sini ada
list untuk harga 2 hari 30.000, 3 hari 42.000 seperti ini tampilannya. Dan untuk yang bawah sama seperti urutan sebelumnya yang di atas. Kemudian lanjut untuk yang file about PHP. Nah, untuk tampilan about us-nya seperti ini, di mana tampilan about us ini mirip seperti codingan sebelumnya. Tinggal dikopas aja, kemudian saya tambahkan untuk footer yang di bawah. Ini, copyright si 2021, Strip on Avenger, codingannya seperti ini. Kemudian lanjut untuk yang kontak. Di sini ada 3 kontak. Di sini ada official account Anna Venture, di mana nanti akan mengarah ke Instagram. Untuk codingannya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke menu login. Jika password salah, akan muncul tampilan seperti ini. Namun jika benar, akan masuk ke bagian menu data. Seperti ini. Nah, di sini ada menu profile. Di sini ada session start, itu untuk memulai sesi baru. Kemudian itu digunakan untuk menyisipkan file PHP, yaitu pada file PHP dasar pada indeks. Kemudian terdapat percabangan berupa if check ini, itu berfungsi untuk memvalidasi apakah terdapat sebuah objek form atau tidak. Kemudian pada web ini terdapat bagian update profile, di mana akan muncul seperti ini. Nanti kita input saja, misal kemudian kita update. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, pada menu update profile ini, script yang digunakan itu ini, di mana terdapat variabel $_post yang berfungsi untuk mengumpulkan data formulir serta mengirimkan formulir HTML dengan metode sama dengan petik 2 post itu petik 2. Adapun variabel yang ada pada laman update profile yaitu ID, nama, umur, telepon, email, username, dan password. UC password memiliki fungsi untuk memanipulasi string. Setiap awalan kata pada string tersebut akan berubah menjadi huruf kapital. Adapun variabel yang digunakan antara lain $update sama dengan mysqli sama underscore query. Itu berfungsi dalam pengiriman perintah SQL ke server database mengenai memperbarui profil. Selanjutnya ada MySQL error yang berfungsi untuk menampilkan pesan kesalahan dari server MySQL. Kemudian dilanjutkan ada menu action yang sampah ini itu digunakan untuk menghapus data. Nah, datanya nanti hilang kayak gini. Untuk scriptnya sendiri cukup singkat.
Di sini ada percabangan if is set correct sama dengan true. Kemudian ada perintah delete from. Ini. Delete from DB karyawan itu untuk mengirim perintah untuk menghapus data. Untuk mengirim perintah dari SQL ke server MySQL mengenai data produk yang akan dihapus. Kemudian untuk where ini untuk mengirim perintah SQL ke server MySQL mengenai data customer yang akan dihapus juga. Kemudian kita lanjutkan untuk menu produk. Di sini sama seperti yang menu profile, ada update produk, tinggal kita input saja. Nah, untuk kalau datanya berhasil nanti ada tulisan seperti ini. Kemudian untuk menghapus sama. Untuk menu customer juga sama. Ada update customer. Kemudian untuk hapus ada sampah ini. Kemudian di atas ini kan ada navbar profile produk customer. Kemudian logout. Untuk logout ini nanti akan dikembalikan pada menu login. Untuk scriptnya. Nah, untuk scriptnya itu ini logout. Kemudian ada ref login PHP. Jadi nanti kita akan mengarahkan, kalau misalnya kita pencet logout, akan mengarahkan ke login lagi. Seperti ini. Untuk penjelasan script dan output segitu saja. Mungkin akan dilanjutkan pada modul 4 untuk menghiasnya.